adiknya Bibi ini jarang datang ke rumah. Jarang sekali datang ke rumah. Dia datang ke rumah itu ketika di rumah ini sedang lagi banyak makanan, sedang ada acara gitu. Sampai aku diamanahin sama Vanessa waktu itu, tolong, Vanessa kan memanggil aku Jackie ya, tolong Jack tulis di depan kulkas kalau ngambil makanan itu harus izin. Sampai aku yang membuat tulisan itu di kertas agar ya, karena mungkin setiap adik-adik yang Bibi datang ini selalu, karena kan dapat dari endorse juga kan, Vanessa suka dapat dari makan. Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini sudah tahu kan ya, sepupu Vanessa Angel tiba-tiba muncul ke permukaan, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba melancarkan omongan yang gak enak guys. Yakni dia mengatakan bahwa Vanessa Angel dan Bibi ini sebenarnya hari sebelum meninggal itu mereka mau cerai. Dan ada lagi yang bikin gak enak, yakni tuduhan kepada adik-adiknya Bibi Ardiansah yang katanya geragas guys. Geragas itu kalau bahasa Jawa ya, sukanya makan. Jadi kalau datang ke rumah Vanessa sama Bibi itu, mereka ini katanya si Mbak ini sih, itu cuma kalau ada banyak makanan. Emang nggak pernah dikasih makan ya si Fuji sama si Fadli sama Haji Faisal. Mbak ya mikir kalau mau ngomong itu. Tak pelak Mbak ini pun, sepupu Vanessa ini pun, entahlah yang namanya siapa, Tia atau siapa ya, lupa saya, itu akhirnya kena pukulan telak oleh netizen. Netizen ini sudah tahu sebetulnya siapa yang tulus, siapa enggak, apa mana yang fitnah dan mana yang tidak. Karena itulah Mbak yang baru muncul ini kemudian dihajar oleh netizen. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Adiknya Bibi ini jarang datang ke rumah. Jarang sekali datang ke rumah. Dia datang ke rumah itu ketika di rumah ini sedang lagi banyak makanan, sedang ada acara gitu. Sampai aku diamanahin sama Vanessa waktu itu, tolong, Vanessa kan memanggil aku Jackie ya, tolong Jack tulis di depan kulkas kalau ngambil makanan itu harus izin. Sampai aku yang membuat tulisan itu di kertas agar ya, karena mungkin setiap adik-adik yang Bibi datang ini selalu, karena kan dapat dari endorse juga kan Vanessa. Ya begitulah kata Mbak ini, kalau ambil makanan harus izin, lemari es atau kulkas sampai ditulisi seperti itu. Dan dia juga mengatakan dia keluar dari rumah Vanessa itu karena ada konflik apa, dipecat ya kira-kira. Nah, nggak tahu juga, yang jelas tahun 2020 dia kecewa kepada Vanessa dan kemudian dia meninggalkan rumah dari Vanessa dan Bibi itu. Aku memutuskan untuk pergi dari rumah Mbak Echa itu awal bulan Mei 2020. Itu untuk pertama kalinya dari bertahun-tahun aku tinggal bersama Mbak Echa, ada satu konflik yang membuat aku sakit hati. Sudah menikah kan posisi pada saat itu? Sudah menikah dan sedang hamil. Yang menemanimu selama ini loh. Baru kali ini tante dengar kamu kayak gitu. Bukan nggak dekat sih, mungkin jarang komunikasi aja gitu. Karena kan juga pada sibuk masing-masing. Udah gitu aja. Almarhumah di mata aku. Almarhum itu sosok kakak yang tegas tapi lucu juga, kayak orangnya tuh grecek bahasa kayak seru gitu. Kalau nggak ada Kak Vanessa tuh sepi gitu, penyayang gitu. Nah, akhirnya kata-kata dari si sepupu Vanessa ini pun viral di TikTok, tentunya dengan caption-caption yang lucu-lucu. Salah satunya ini dari akun @ninsahair,
Yuk bisa yuk kilas balik jejak digital yuk. Seberapa dekat almarhumah sama Fuji? Lo siapa? Siapa sih lo? Begitulah netizen menanyakan ini siapa kok tiba-tiba muncul begitu saja. Dan kemudian sampai dijuluki oleh netizen si gentong tukang fitnah. Dengan kata-kata juga, wanita ini pernah kerja di almarhumah Vanessa dan diberhentikan secara tidak hormat lagi. Dan sekarang dia muncul memfitnah. Mungkin masih ada dendam kali ya. Wah, kasihan kan, tapi kalau dipanggil si gentong, gimana sih netizen? Dan akhirnya juga netizen menjawab soal tuduhan dia atau cerita dia tentang adik-adik Bibi yang kesana hanya untuk makan atau saat ada makanan. Dan kemudian sampai disuruh nulisi di kulkas itu bahwa kalau mau makan izin dulu. Nah, ini yang dijawab begini guys. Si gentong tukang fitnah, maksud Vanes tuh dikasih tulisan di depan kulkas buat lu kali. Aduh, kok jadi ketampar balik nih ya mbak-mbak ini ya, yang tiba-tiba muncul dan kemudian bikin geger publik dengan cerita-ceritanya itu. Tapi kita tunggu saja, pasti ini nanti akan makin rame. Netizen pun tetapi juga banyak yang berkomentar bahwa seharusnya orang-orang seperti ini tidak usah dikasih panggung biar tidak makin rame nih masalahnya. Tapi sudah kadung dapat panggung ya, silahkan menari di atas panggung lah. Alah, pengen ngumpulin barang-barangnya sampai dicari sepeda yang sudah terjual dengan alasan mau membuat museum. Banyak kali cerita kau, bilang aja lah kau mau menguasai semua harta peninggalannya itu. Apalagi itu tuh, mamaknya itu, mamak tirinya itu. Waktu masih hidup dia kemana aja kau, gak pernah kelihatan kau. Baru tahu aku kalau kau itu mamak tirinya. Pakaian kau aja kayak gitu tapi hatimu iblis sekali. Udah aku bilang kau usah kau aneh-aneh ya kan. Netizen itu mengalahkan CCTV dunia. Kerekam kau kayak gitu mampus lah kau. Banyak kali ceritanya sanggup ya menari-nari di atas tanah yang belum kering. Sanggup mau menikmati peninggalan almarhum ya kan. Pada sementara ada yang lebih pantas mendapatkan hak warisan itu. Matilah. Kenapa lah nggak disitakan lompur? Tengok tuh anak-anaknya itu tiba-tiba langsung buka jilbab. Pengen jadi atas sekali kayaknya ya kan. Mati aja lah kok. Semakin dikasih panggung, semakin mereka dirinya ngerasa benar gitu. Dan kalaupun mau dipanggil, coba dipanggil oleh Mbak Najwa Shihab atau Pak Hotman Paris yang tahu soal hukum. Jadi jangan jadi pembodohan masyarakat, please.